ini kapok, ini banyak ini di bawah ini yang itu itu kodaf sorry yang Allah adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir ini banyak sekali terjadi di gawean, bukan hanya di gawean, di mana-mana sering ditemui nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Yasbutul haddu anha bi antulaina. Kemarin kita juga sudah menjelaskan masalah ini. Gugurnya hak bagi seorang perempuan yang dili'an, kalau dia tidak membalaskan dia harus kena hadnya had zina atau had zina. Jadi terkena hadnya had zina, seolah-olah dia itu menerima dengan tujuannya si suami ya. Dia harus terkena had. Kalau misalkan dia itu tidak membalas li'an, dia tidak dipaksa untuk membalas li'an, itu dia itu tidak dipaksa, si perempuan tidak dipaksa, hanya kalau mau itu saja. Tapi ya itu tadi, kalau dia tidak membalasnya, maka dia seolah-olah menyetujui dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Oleh karenanya berlaku baginya itu haddus zina. Berarti, nah untuk menolaknya bagaimana? Ya dia harus membalas. Si zaujah ini harus membalas. Caranya bagaimana? Ya, caranya sama dengan yang dilakukan oleh Zaud ketika meli'an. Dia harus mengatakan kebalikannya. Asyhadu billahi anna fulanan hada minal kadibin fima romani bihi minazina. Diulangi sebanyak 4 kali. Saya bersaksi demi Allah bahwasanya ini orang, maksudnya si suaminya, kalau misalkan si suaminya ada, sambil ditunjuk, kalau misalkan suaminya ada ditunjuk namanya, tapi kalau misalkan dia kalau dia nggak ada di tempat, ya bagaimana supaya bisa mengarah ke suaminya, bahwasanya li'annya itu diarahkan pada suaminya. Jadi demi Allah, misalnya demi Allah bahwasanya sesungguhnya ini dan ini yang merupakan suamiku, misalkan adalah termasuk orang-orang yang berdusta di dalam hal yang dituduhkan padaku, bahwasanya aku adalah seorang pezina. Terus diulangi sebanyak 4 kali. Hal itu diulangi sebanyak 4 kali, juga dilakukan di hadapannya jamaah dan di hadapannya hakim. Nah, untuk yang terakhir setelah 4 kali itu, si hakim itu menasihatinya juga sama dengan kemarin sudah kita jelaskan, sama. Dan yang terakhir kemudian pada ulangan yang kelima, selain mengatakan hal yang pertama tadi, asyhadu billahi anna fulanan dan seterusnya, ditambahi dengan wa alayya rabbullahi ingkana minas shodiqin. Boleh juga ditambahi wa alayya, mana yang di inna ghadallahi alayya ingkana minas shodiqin. Bahwasanya laknat Allah itu akan terjadi padaku kalau si suami, kalau si fulan tadi itu adalah termasuk orang-orang yang benar di dalam tuduhannya. Nah itu, ini untuk balasnya, supaya dia tujuannya mengatakan semacam itu tadi, tujuannya untuk menolak hadis zina yang disebabkan karena tuduhannya si suami lewat li'an tadi, jalan li'an. Nah, ini teori dasar. Berarti gak untuk teori. Terus bagaimana dengan si anak? Apakah si anak juga perlu disebutkan di dalamnya? Jawabnya kalau ini untuk mar'ah maka tidak perlu menyebutkan. Tidak perlu asalnya. Soalnya apa? Disebutkan dengan tidak disebutkan
sama saja bintinya juga akan tetap ke dia, ke ibunya. Jadi nggak bisa memutus dirinya dengan si anak. Jadi alhasil mungo, jadi dianggap sebagai mungo. Tapi menurut kil yang kedua, untuk kil yang kedua ya disebutkan lah, ya harus disebutkan lah. Kenapa kok harus disebutkan? Ya biar imbang, alasannya hanya gitu, biar imbang. Mana tadi yang mengatakan biar imbang? Ada kan tadi ya. Nah, liyatapo bala alianani, liyutapo bala takobala ya takobala li'anani. Jadi biar imbang antara tuduhannya si suami dengan li'an dengan dirinya. Kalau si suaminya itu kok menyebutkan membawa-bawa anak di penafian anak, maka si perempuan juga perlu untuk melakukan penyebutan supaya imbang. Nah, sekarang ada masalah cabang. Masalah cabang ini sangat pahami dengan latar belakangnya. Permasalahan cabang ini lahir oleh saksun di akhirin yalutiyun. Namanya qadzaf itu kan menuduh zina ya. Menuduh zina, termasuk zina itu termasuk bagian dari zina itu adalah orang melakukan wati baik pada kubul ataupun pada dubur, kan begitu, baik pada kubul ataupun pada dubur. Orang sodomi itu juga tetap dia itu disebut sebagai pelaku zina. Homoseks itu juga itu sama, dia tetap termasuk disebut sebagai pelaku zina. Nah, karena mewati atau menjimat seseorang, menjimat oleh dubur itu juga termasuk dihukumi sebagai jimat atau liwat. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana kalau misalkan ada orang yang suka memanggil orang lain dengan sebutan yalutiyun, hei kaumnya Nabi Lut. Padahal kaumnya Nabi Lut itu dikenal dengan kaum Sodom, kan gitu. Dikenal dengan kaum Sodom. Nah, apakah itu sama dengan menuduh orang yang dipanggil tersebut sebagai pelaku zina, pelaku Sodom? Nah, dalam hal ini ada dua. Kalau misalkan itu dihukumi sebagai tuduhan, dihukumi sebagai tuduhan atau dihukumi sebagai apa ya istilahnya, dihukumi sebagai panggilan lah, tapi yang cocok ya tuduhan ya, soalnya kita berbicara masalah tuduhan zina. Nah, kalau misalkan itu kok dialamatkan pada orang lain, untuk panggilan orang lain, ya mungkin wahai kaum Sodom, misalkan begitu, berarti kan seolah-olah kita sedang menuduh orang yang kita panggil itu sebagai pelaku Sodom, berarti pelaku zina. Nah, pertanyaannya, apakah itu panggilan itu termasuk qadzaf soreh apa qadzaf kinayah? Bisa enggak dihukumi sebagai qadzaf? Karena jelas-jelas dia manggil yalutiyun, hei kaumnya Nabi Lut. Dan kaumnya Nabi Lut memang dicirikan kaum Sodom, kaum homoseksual. Bahkan istri beliau sendiri pada waktu itu, ada istri dari beliau sendiri. Nah, terus kemudian di sini dijawab oleh para ulama, al-madhabu indar rafi'i annahu kinayatun walaysa bisorifin. Menurut Imam Ar-Rafi'i, panggilan tersebut termasuk kinayah,
menurut Imam Ar-Rafi'i. Nah, pertanyaannya apa dampak hukumnya kalau itu kinayah? Apa dampak hukumnya? Dampak hukumnya ada dua. Kalau lafadz kinayah itu tergantung pada niatul lafid, tergantung pada niatnya lafid. Kalau lafid tadi itu dengan memanggil begitu, itu memang tujuannya untuk menuduh orang yang dipanggil sebagai pelaku sodom, maka dia terkena pasal qadzaf. Tapi kalau dia tidak memaksudkan sebagai pelaku sodom, hanya panggilan apa namanya, panggilan misalkan, maka tidak disebut sebagai qadzaf, sehingga kemudian pelakunya tidak dikenai pasal qadzaf. Ini menurut pendapatnya Imam Ar-Rafi'i karena diputuskan sebagai kinayah. Nah, menurut Imam Nawawi berbeda. Menurut Imam Nawawi ada dua qaul. Dalam qaulnya yang masyhur, qad ghalaba fil urfi li iradatil waqi fil dubur. Panggilan yautiyun itu adalah dimaksudkan untuk menyebut orang yang suka wati pada dubur. Oleh karenanya kalau misalkan kok itu dimaksudkan, jadi dimaksudkan untuk menuduh zina, dialamatkan istilahnya begini. Kalau panggilan itu memang sengaja diucapkan untuk memanggil orang lain, maka panggilan tersebut adalah sama dengan qadzaf, dan qadzafnya tersebut adalah qadzaf yang sharih. Jadi kamu memanggil temanmu dengan hei Bani Lut misalkan, kaumnya Nabi Lut misalkan. Maka itu menurut Imam Nawawi dalam qaul yang masyhur itu disebut sebagai qadzaf sharih. Artinya bagaimana? Ya langsung, berarti itu termasuk langsung tuduhan zina dan wajib untuk terkena had zina, harus dicambuk 100 kali. Had qadzaf atau had zina. Had qadzaf kalau tidak terbukti nggak bisa menghadirkan saksi berarti kena had qadzaf. Tapi di dalam qaul yang lain uniknya seperti tadi yang disebutkan oleh musannif di awal, wal ujbu annahu qala fi tasqiqit tanbih as-sawabu annahu kinayatun. Nah, yang aneh itu beliau itu juga menulis istilahnya menyatakan hukumnya dalam kitab Tasqiqut Tanbih bahwasannya yang benar itu bukan sharih, tetapi itu adalah kinayah. Berarti ada peluang dalam pendapatnya Imam Nawawi ini ada peluang, kadang disebut sharih, kadang disebut kinayah. Itu ya Imam Nawawi. Terus kita pakai pandangan yang mana? Ya pandangan maslahat dan paling cocok dengan situasi di masyarakat kita. Nah, untuk yang kasus terakhir itu, ini panggilan ke anak. Panggilan ke anak itu kadang-kadang anaknya setan, kadang-kadang begitu. Ya kan? Anaknya setan itu kan seolah-olah berarti mengatakan bahwasanya ibunya adalah kan begitu. Bapaknya juga termasuk setan. Ya repot itu terus dengan hei anak zina, kamu itu susah dinasihati, paling kamu itu dulu lahir dari jalan zina misalkan begitu ya, walad zina. Kalau dia kok tidak bisa menghadirkan saksi dan bukti,
Ini termasuk qadzaf. Ini termasuk qadzaf juga ini. Termasuk qadzaf li ummil muqawwalilahu. Duh, repot gue. Repot apa enggak ini? Enggak ya. Jadi ini termasuk bagian dari qadzaf. Nah, alasannya mana tadi? Annahu qala fitas. Oh, mana tadi? Fayajibu fihil haddu li annahu qadzafun sharihun. Jadi ini termasuk qadzaf yang soreh dan seolah-olah mengatakan bahwasannya ibunya si anak tadi itu adalah pelaku zina. Jadi ini qadzaf yang soreh. Jadi makanya kemudian pendapat-pendapat semacam ini itu bisa digunakan untuk mengendalikan adab. Apalagi di sini diputuskan soreh, artinya jangan memanggil orang lain dengan sebutan itu, karena sebutan itu adalah sudah jelas merupakan qadzaf secara hukum. Jelas merupakan qadzaf secara hukum. Allahu a'lam bishawab.